Dan sekali lagi kita ingin menaikkan rasio pajak sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain. Terima kasih. Masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik, namun masyarakat dan dunia usaha biasanya juga sangat segan untuk mau membayar pajak. Pantas saja pajak itu naik terus, teman-teman. Ternyata itu adalah janji kampanyenya Gibran Rakabuming, Wapres kita saat ini. Yuk kita simak videonya. Kementerian Keuangan melaporkan posisi kewajiban pemerintah termasuk utang jangka pendek dan jangka panjang tercatat mencapai 10.269,02 triliun rupiah per 31 Desember 2024 atau naik 7% jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian hingga kuartal pertama 2025 ini, pemerintah telah menarik utang baru hingga 315 triliun rupiah. Pernahkah kalian bertanya, untuk siapa sebenarnya negara ini bekerja? Saat rakyat disuruh berhemat, pemerintah justru jor-joran. Saat pemerintah bilang efisiensi anggaran, tapi utang negara semakin bertambah menggunung. Saat rakyat dibebani oleh pajak, kekuasaan pun terus bermewah-mewah. Lalu siapa sebenarnya yang sedang dikorbankan? Baru 7 bulan transisi pemerintahan, namun angka-angka ekonomi sudah menari-nari di ujung jurang. Defisit APBN 2025 diperkirakan akan tembus 662 triliun rupiah. Dan ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Republik ini, baik secara nominal maupun sebagai presentasi dari PDB. Sementara pemasukan negara sangat jauh dari target. Tapi anehnya, belanja pemerintah malah melambung bak roket. Tentu sudah bisa ditebak solusinya, yaitu utang lagi dan menaikkan pajak rakyat. Tambah lubang dan bayar bunga utang dengan solusi utang baru. Sebagaimana menambal atap bocor dengan kardus yang basah. Dan di tengah semua ini, rakyat disuruh percaya bahwa ekonomi akan tumbuh sebesar 8% di tahun 2029. Lalu pertanyaannya, kenapa justru di akhir masa jabatannya? Kalau 10 tahun Jokowi saja gagal mencapai janji 7%, apa mungkin janji 8% Prabowo cuma mimpi pengantar Pilpres? Saat ini, pendapatan negara tak pernah mencapai target dan belanja negara melonjak tanpa kendali. Pemerintah sibuk mencari tambalan dan bukan solusi. Dari penerbitan surat utang hingga mengorek sal atau saldo anggaran lebih. Dan ketika semua tak cukup, siapa yang dimintai bantuan? Tentu para rakyat jelata. Seperti biasa akan dinaikkan pajaknya atau semakin diperbanyak jenis-jenis pajaknya. Perekonomian global tak menentu, inflasi naik turun, suku bunga mencekik, sementara ekspor menurun dan lifting migas makin lesu. Tapi di tengah badai ini, kita justru memajaki usaha kecil dan menarik asuransi dari penumpang ojek online. Ya, sebentar Bu, saya cuma nanya, biaya perjalanan ini maksudnya apa ya? Boleh saya bantu? Biaya perjalanan aman, Pak? Iya. Itu sepertinya kayak yang promo-promo yang ditawarkan Bukan. mereka seperti itu. Biaya perjalanan aman itu adalah asuransi Pak Wamen. Oke, pertanyaan saya, apakah waktu kita bikin SIM sudah bayar asuransi? Apakah waktu kita bikin STNK sudah bayar asuransi? Kenapa harus bayar lagi asuransi? 1.000 rupiah dikali 3,1 juta rupiah per transaksi, paling tidak 3 miliar tambah 6 miliar, 9 miliar biaya tidak resminya per hari, dengan asumsi setiap driver cuma ambil 1 trip 1 hari. Baru-baru ini, ojek online menyelipkan biaya asuransi sebesar 1.000 rupiah per transaksi. Tak ada dasar hukum, tak ada transparansi. Bayangkan, 1 juta order sehari, itu sama dengan 1 miliar per hari. Dan uang ini mengalir entah kemana. Ini bukan sekedar tambahan biaya, ini adalah bentuk baru dari pungutan diam-diam di tengah rakyat yang makin ciut harapan. Lalu kita dengar lagi kabar dari Kota Malang, usaha dengan omset 15 juta per bulan kena pajak 10%. Artinya di sini, pedagang bakso yang laris atau warung kopi di pinggir jalan bisa dikenai beban sama seperti kafe elit.
Bila pas pendataannya dicatat 15 juta per bulan, dan ini tidak menutup kemungkinan bisa diterapkan secara nasional. Katanya UMKM tulang punggung ekonomi, tapi tulangnya dipajaki, punggungnya dipatahkan. Kenapa kok angka 15 juta itu harus kita munculkan? Karena ini angka yang sangat realistis. Usaha dengan omset 15 juta per bulan, pajaknya 10%. Oke, sekarang kita hitung-hitungan. Saya kebetulan juga UMKM ya. Kita sama-sama menghitung ini realistis atau tidak. Ya, 15 juta per bulan artinya kalau misalnya omsetnya sehari itu harus 500.000 ya. Omsetnya harus 500.000. Sehingga satu bulan itu omsetnya 15 juta. Pajaknya dari 15 juta itu berarti 1.500.000 rupiah kalau 10% ya. Sekarang kita hitung-hitungan. Katakan kita jual nasi campur, satu bungkusnya 10.000. Untuk mendapatkan omset 500.000 sehari dan 15 juta sebulan tanpa kita libur. Artinya setiap hari kita harus menjual 50 bungkus nasi campur seharga 10.000 rupiah. Oke? Katakan untungnya dari satu bungkus itu, satu bungkusnya untung 2.000. 2.000 dikali 50 bungkus berarti 100.000. Nah, kalau pajaknya 10% artinya berarti dari uang 100.000 itu dipajaknya seharinya kita bayar sama pemerintah tuh 50.000 rupiah dan satu bulan 1.500.000 rupiah. Sekarang saya tanya, itu pedagang dapat untung 100.000, yang 50.000 buat pajak, buat bayar pajak, urung tenagane, urung kesele, urung keringete. Di sini pun Sri Mulyani menurunkan target pertumbuhan ekonomi 2025 dari 5,2% menjadi 4,7%. Bahkan ini sudah bohong dari janji kampanye kemarin yang akan menumbuhkan ekonomi sebesar 8%. Dan saat ini Prabowo melempar harapan ini lagi ke rakyat bahwa pertumbuhan ekonomi 8% akan terjadi di tahun 2029. Tapi sayangnya publik saat ini sudah terlanjur lelah dihujani berbagai mimpi. Mari kita lihat saja, Jokowi saja dalam 10 tahun tidak bisa mewujudkan janji ekonomi sebesar 7%. Pertanyaannya, kalau dalam 4 tahun ke depan ekonomi stagnan di 5%, bahkan cenderung turun, lalu bagaimana caranya bisa naik menjadi 8% di tahun kelima? Apakah mungkin pemerintahan Prabowo saat ini mengandalkan sulap untuk menumbuhkan ekonomi? Atau memang hanya menjual harapan yang tak pernah disiapkan jalannya? Kemenkeu memperkirakan pendapatan negara hanya akan mencapai 2.865 triliun rupiah atau di bawah target yang sebesar 3.005 triliun rupiah. Sementara belanja negara sepanjang 2025 diperkirakan mencapai 3.527 triliun rupiah. Pendapatan pemerintah hanya sebesar 2.800 triliun rupiah, tapi pengeluaran sepanjang tahun 2025 saja sudah 3.500 triliun rupiah. Akhirnya jalan keluarnya tentu akan ditambal dengan utang baru dan SAL guna menutup defisit APBN 2020. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Teman-teman, ini menarik untuk kita bahas ya. Kisruh tentang pajak ini benar-benar membuat sengsara rakyat. Bagaimana pajak di mana-mana itu naik, teman-teman. Dan apapun pasti dipajakin ya. Kalau kita lihat Sri Mulyani ya, selalu membuat kebijakan-kebijakan yang selalu membuat rakyat itu sengsara. Seperti ya kali ini bagaimana media sosial itu ingin dipajakin. Kemudian bagaimana hal-hal yang lain juga teman-teman. Dan kalau kita lihat di daerah ya, kemarin Kabupaten Pati demo besar-besaran, bagaimana pajak PBB itu naik 250% ya. Dan itu sangat tinggi. Dan kemudian di daerah-daerah lain itu sampai 1.000%. Dan ini membuat rakyat benar-benar marah teman-teman.
apa sih maunya pemerintah gitu kan. Dan kalau kita melihat bahwa ekonomi masyarakat juga tidak meningkat amat ya kan, malah cenderung turun, kemudian harga sembako naik ya kan, dan pajak malah naik. Dan kalau kita lihat rekam jejak ya, media sosial, dan kita menemukan bahwa ternyata itu pernah Gibran melakukan sebuah pernyataan janji politik, yaitu menaikkan rasio pajak. Dan inilah kenapa mungkin ya pajak-pajak sekarang malah naik-naik, teman-teman. Apa karena ini ya? Dan kalau kita melihat bagaimana Prabowo Subianto harusnya ya melihat ini sebagai fenomena yang ditolak rakyat. Jangan sampai rakyat bersuara, demo, kemudian rusuh lagi ya kan, sama seperti di Pati kemarin. Bagaimana menurut kalian?